Mungkin Anda tidak mengenal kami, Dan kami juga tidak mengenal Anda. tapi di sini kami akan memberitakan berita yang mungkin tidak perlu Anda tahu, tidak perlu Anda ingat, tapi harus Anda tonton. Dan yang penting, Anda harus like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya diklik. Karena kami dari BH Berita Hits. Hits. Kembali lagi dengan kita berdua. Nah, dengan saya Reza. Dan saya Ade. Kok lo yang ngono Mas? Lemes. Ya apa Mas? Ada berita apa aja lagi hari ini? Kalau berita minggu ini sih, ya ada berita seneng, ada berita duka juga. Yang penting tanggal muda. Tanggalnya muda, Beri- tapi dompetnya tua. Ya, yang penting kan isi saldonya Mas. Limitnya mungkin nggak sama dengan Gandeng, review saldonya dong gitu ya. Iya, tapi saya nggak masuk dalam kriteria itu. Oh, nggak masuk. Review saldonya dong. Iya, nggak masuk Oh ya? iya, langsung ditekan pin, langsung cek saldo nggak bisa. Cek saldo aja nggak bisa Iya, ya? tarik 50, keluarnya koin aja. Hari ini juga bertepatan 10 November, Hari pahlawan ya. Hari Pahlawan. Jadi Dengan kita harus semangatnya seperti pahlawan-pahlawan dulu, Iya. untuk memperjuangkan bangsa. Woi. Biar kelihatan nasionalis, Pak. Sekarang lebih ke bertahan hidup. Bertahan hidup. Karena dengan kondisi kan Iya. sekarang ini. Ya, untuk memicu semangat, kita akan membacakan beberapa kutipan dari mantan presiden kita. Presiden pertama kita. Ya. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno ya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu kutipan dari Itu Bapak. Bapak Iya. Soekarno, itu untuk memacu semangat Para pemuda. para ya. pemuda. Oh, ya, dan sampai sekarang itu dikenang, sering Kutipan. terdengar ya. Iya, sering terdengar. Ya Bah- seperti kita ini kan, pemuda-pemuda yang untuk berjuang bertahan hidup gitu ya. Tengah malam tik ini kan berjuang nih untuk mengguncangkan dompet. Iya, kalau ada isinya nanti. Ya, ada kutipan yang yang keduanya dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oleh karena itu sampai sekarang ya kita sampai setiap sekolahan itu menghidupkan cita di setiap upacara untuk menghormati para pahlawan itu ya Mas. Cuman kalau aku lebih seneng pahlawan itu yang warnanya merah, terus tersenyum, ada gambarnya Bapak Presiden kita Soekarno dan Bung Hatta. Itu yang makin semangat itu. Itu kan lah 100.000 sama 50. Itu beda. Oh beda ya. Iya. Tapi kan itu juga untuk memacu semangat pemuda. Semangat, isi kota kan semangat juga pakai iya itu dengan gambar pahlawan itu. Ya benar. Iya. Ada berita apa aja hari ini Mas? Kali ini berita Pertama. Ini langsung kita internasional. Berita langsung Iya. ke luar negeri langsung. Luar negeri, karena tag yang pertama kita kan dalam negeri aja. Tapi sekarang ada- kita ada wartawan di luar negeri. Berita internasional ini yang pertama dari Tokyo, Jepang. Japanese. Japanese. Ayayay. Ada pria yang berkostum Joker. Ini juga bertepatan Halloween sih.
Nah, kalau Halloween kan cuman bertopeng aja seperti hantu. Di sini nggak ada Halloween kan? Sini nggak ada, Iya. nggak musim. Biasa Sini musimnya bertahan hidup. kalau biasanya bertopeng itu saya pas bulan puasa itu mas. Bertopeng. Iya bertopeng. Jadi ninja. Iya ninja. Siang-siang. Itu Halloweennya. Oh, itu Halloweennya. Siang-siang. Makan. Kadang itu pas puasa itu kadang motor itu ngikut sendiri. Padahal sering keinginan kita, error. ya keinginan kita itu pengen Lurus kuat ya. Tiba-tiba Kadang, belok. Iya. Langsung di warung Bu Mujo kadang. Pasti murah warungnya ya. Kok sampean nggak tahu? Nggak tahu. Oh, padahal itu terkenal di daerah saya itu Bu Mujo. Ya ini pria berkostum Joker. Jadi sebelum menyalakan api, dia menusuk 17 penumpang. 3 menderita luka serius. Meski doi Anda nggak serius, tapi ini lukanya serius. Sedangkan yang lainnya luka ringan. Oh iya mas, pas itu kan viral juga di sosmed kan ya, video dari penumpangnya. Iya, yang banyak yang berlarian banyak, itu. Pas itu kan nggak tahu juga itu ada di tengah-tengah gerbong ada apinya. Ada asap itu ya. Dan penumpangnya itu berusaha untuk mecahin kacanya itu. Tapi waktu itu berhenti ya keretanya waktu itu. Itu karena masinisnya ngelihat keributan dengan penumpangnya Rame itu ya, karena curiga. Padahal itu bukan pemberhentian dari relnya itu stasiunnya itu ya. Kok relnya mas melaku ya? Gini sekolah kan keretanya kereta cepatnya bukan pemberhentian dari stasiunnya karena kereta cepat itu kan berhentinya katanya bukan sembarang stasiun, harus memang tujuannya itu sesuai stasiun itu sesuai ya? rutenya. Dan pas saat berhenti itu ya bukan stasiun yang tujuannya dituju. Iya. Makanya di video itu kan sampai ada yang keluar lewat jendela itu ya. Karena pintunya nggak otomatis kebuka kalau bukan stasiun yang dituju. Berarti keretanya sangat cepat ya. Iya. Kayak dia meninggalkan dirimu. Sangat cepat sekali ya. Nyampe ke saya. Umpan lambung itu. Pas itu kan pas video itu rame, ada seseorang yang coba untuk ngerekam ke tengah-tengah. Iya. Dan lucunya yang pria berkostum Joker itu nampak santai sambil ngudut di tengah-tengah. Berarti nggak merasa bersalah ya? Iya, habis menusuk orang, berusaha membunuh, bakar kereta juga, nyantai ngudut. Ini contoh sebat dulu. Tunggu di masa. Tapi pertanyaannya, rokok apa itu? Itu. Apakah di sana ada merek sama dengan kita? Kan nggak tahu juga. Nggak tahu lagi. Atau enggak tembakaunya lain. Gitu. Alasannya juga karena si pelaku itu mengagumi Joker dan karena juga ada gagal dalam pekerjaan, terus pertemanan. Kalau percintaan nggak disebut sih. Untung temen saya itu gagal percintaan nggak sampai kayak gitu. Siapa itu? Ya sebelah saya ini. Sampai akhirnya pengen bunuh diri, tapi nggak mau mati sendiri. Dia pengen mati bareng-bareng. Ngajak orang. Jadi kan kalau mati sendiri kan nggak enak, mungkin sendirian ya. Kalau bareng-bareng kan banyak temennya. Enak itu. Saran untuk Mas Joker kalau ingin mati bareng-bareng itu ya coba ajak orang-orang itu main di tengah rel gitu. Gitu ya. Main layangan, berkedok Main layangan. Tapi mungkin itu
dia punya ini sih, punya statement sendiri. Karena kan gagal di pertemanan, nggak punya temen kan. Mungkin dia kan nggak ada lo, nggak rame kan gitu. Tapi saya juga gak ada temennya sekarang. Nggak ada temennya? Iya, sudah menikah semua. Aduh. Tidak ada teman. Ya mungkin habis pulang kerja diam di rumah. Iya, scroll. Makanya tadi tak lihat jempolnya kok agak kasar gitu. Banyak scroll berarti ya. Iya, kadang lihat-lihat yang berapa detik itu kan udah bikin bahagia tuh. Ya apa? Kalau alasannya karena gagal pertemanan, ya kita nggak tahu apa situasinya, perasaannya dia kalau apa. Tapi untuk melukai orang lain itu salah. Iya. Ya mungkin dia dianggap teman, tapi sebenarnya dia menganggapnya lebih. Bisa dari seperti itu. Dan pelampiasannya ke orang lain. Orang lain. Apa jangan-jangan korban ghosting? Ya, kalau ghosting janganlah. Oh, jangan. Itu sangat menyakitkan. Cetan serius tiba-tiba hilang. Nah, itu yang bikin sakit. Mungkin gara-gara dia jadi badut mungkin. Iya, Badut makanya berkostum percintaan. Joker. Oh, waktunya jadi badut lagi. Makanya ngudut dulu. Dan katanya apa? Pisau atau pedangnya itu diselipin di sininya, Mas. Oh, di tangannya berarti Iya, ya? dimasukin sini, ditarik, Keluar keris. belumnya. Halloween ya? Iya, Halloween. Mungkin pas reka adegan ya, mungkin pas orang rame-rame dia ingin sulam, mungkin dikira mau sulam. Pas ditarik, lo kok Landep. salah omong. Lo kayak nyekel itu loro ya. Tapi berita ini bukan hanya tahun ini sih. Jadi di tahun 2016, 18 sama 19 itu juga pernah terjadi Penusukan. Oh, berarti di Jepang apa di Tokyo itu bukan cuma tahun ini aja. Tahun sebelumnya juga pernah sih. Jadi bukan dijelek-jelekin temen dari belakang ya, ditusuk dari belakang itu bukan. Itu kan nggak sakit di fisik, cuman sakitnya kan di dalam. Itu baru beneran ditusuk. Kalau ini beneran ditusuk. Tapi kalau tusuk belakang ini lain. Jeritnya pun lain itu. Tapi untuk Jepang itu memang kepinginan saya memang pengen ke sana. Selain ke mana? Umroh atau apa, kalau ke luar negeri cita-cita saya pengen ke Jepang. Nggak tahu alasannya kenapa, memang karena kayaknya wah kalau di sana gitu ya. Apa karena Anda sering XN itu tuh? Bukan gara-gara itu ya? Iya. Enggak juga. Oh, enggak salah juga. Ya mungkin ya siapa tahu kan pas di jalan ketemu sama idola-idola sana kan. Ya dari kejadian ini sih bukan dibuat percontohan ya. Jadi kalau ada masalah kerjaan atau pertemanan, mending cerita aja, jangan dilampiaskan menyakiti orang lain. Atau enggak nabung pergi ke psikolog, cerita. Iya, masalah insya Allah selesai. Yang penting dari pikirannya kita kan. Atau enggak daripada ngebunuh gitu sama orang, ya mending ke tempat gitu, ke tempat apa relaksasi, iya, liburan atau enggak ke tempat ibadah biar tenang hati. Kalau hatinya ini udah tenang apa belum? Kok aku terus? Janganlah, ini kan memberitakan mancanegara, bukan memberitakan saya. Ini juga masih
berita kedua. Masih dalam mancanegara. Gawat dia. Gawat. Mainnya Mancanegara harus lain logatnya. Jadi ini dari Facebook. Punya Facebook tapi kan? punya, Mas. Oh, punya. Saya punya Facebook tahun 2000 lupa ya. 2012 mungkin. Mau berganti nama jadi Metaverse namanya. Jadi menurut Mark Zuckerberg itu pemilik Facebook ya. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Jadi menurut pendiri Facebook, dia ingin menciptakan dunia virtual. Jadi bukan hanya dunia nyata, dia ingin menciptakan dunia virtual yang akan membawa pengalaman dunia nyata ke dunia online. online. Dunia maya. Tapi untuk kita ya orang Indonesia mungkin ya masih melekatnya Facebook. Iya. Soalnya kebanyakan kan dari dulu apa-apa Facebook kan. Mengenal sosial media dari pertama Facebook. Curhat online pertama ya Facebook. Jadi bukan ke orang tua sama ketuanya. Oh, Facebook. Facebook. Dan juga Facebook kan enak juga penyebutannya Facebook, singkatannya juga enak, FB kan. Punya FB gila. Meta ini apa? Mau disingkat apa? MT, matam. MT. Kan kalau Facebook juga kita melekatnya beli-beli apa atau apa, jual beli barang bekas kan lewat Facebook. Kalau sudah Metaverse pengen virtual apa ke dunia nyata. Dunia nyata dibawa ke dunia online gitu. Apa bisa COD-nya di rumah beli barang pakai virtual? Jadi kurirnya nanti itu virtual. Ya barangnya gimana nyampe-nya? Beli HP. Mas HP-nya virtual. Mas COD. Misal COD di alun-alun gitu. Pakai virtual langsung dianterin. Oke Mas, nyampe mana? Gak nyampe. Jadi kalau Facebooknya itu nggak berubah. Jadi yang kayak Facebook, WA, terus Instagram ini kan satu perusahaan. Satu naungan gitu. Satu naungan. Jadi itu naungannya itu kalau dulu kan Facebook Inc. Sekarang itu ganti jadi Metaverse ini. Jadi bukan Facebooknya ya Mas? Kalau Facebooknya tetap. Jadi kayak induknya lah, induk perusahaannya itu yang berganti jadi Metaverse ini. Ya, kalau Facebooknya yang diganti ya udah melekat gitu. Iya. Udah kadung cinta Indonesia. Orang Indonesia. Facebook. Apa-apa Facebook sekarang. Jadi alasan berganti nama Facebook ingin melakukan rebranding dengan visi masa depan Facebook yang diberi nama Metaverse. Jadi memang owner ini, pemilik dari Facebook ini pemikirannya udah out of the box, udah gitu box kalau di sini ya. Jadi kalau kita masih mikirin besok makan apa, kalau pemilik Facebook ini udah ada rencana 10 tahun, 5 tahun ke depan udah mau bikin apa itu. Mungkin namanya ini udah disiapin jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya pasti. Jadi Metaverse ini menggabungkan dari 5 teknologi seperti media sosial, game online, augmented reality, virtual reality, dan cryptocurrency. Lengkap ya? Lengkap. Jadi kayak pembayarnya udah online, udah nggak pakai fisik, udah. Nggak ada sistem cash lagi ya? Udah nggak ada. Jadi cashnya virtual nanti. Jadi kalau COD nanti COD virtual. Ya nggak tahu, mungkin kedepannya nggak ada mungkin uang tunai. Bisa jadi. Kebanyakan wis Nggak pegang cash ya akhirnya. Kalau di film ini ada film luar itu film tahun 2018
Oh, mungkin nanti kalau Reza suka nonton film, coba dilihat Ready Player One. Ready Player One. Jadi seperti itu nanti kedepannya contoh dari metaverse itu. Ready Ready, siap player bermain. Satu orang bermain. Satu orang bermain. Siap. Oh, satu orang siap bermain. Berarti harus siap untuk menghadapi perubahan. Kayaknya semuanya siap, Mas. Siap. Karena siap nggak siap harus siap. Sampai berapa tahun kita ngalamin ini apa corona? Kita tiba-tiba dapat musibah. Nggak, seharusnya yang nggak siap ya harus siap kan Iya. gitu. Sampai bertahan sejauh ini kan, berarti kita memang kuat kan? Memang kuat. Kuat malu. Dan juga dari perubahan dari Facebook berubah dari metaverse ini juga menyita perhatian banyak orang kan. Banyak perusahaan juga ya. Iya. Jadi ada yang mengklaim juga nama dan logo metaverse ini ada yang sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ada juga yang apa? Metavisi. Metavisi, ada yang dari perusahaan apa? Apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Ini. Perusahaan apa tuh? Perusahaan apa itu? Apa startup? Aku kan nggak bisa bahasa Inggris. Mata juga gak kelihatan ini. Iya, setelah mengganti nama, Meta ternyata ada perusahaan lain yang memiliki izin terlebih dahulu, Meta PC ini. Jadi nama yang ini namanya bukan logonya, Meta PC. Dan Meta PC ini bersedia mundur asal Facebook membayar uang senilai 20 juta dolar, sekitar 287 miliar uang. Kayak apa itu uangnya? Ya mungkin net kopi gini. Bisa buat renang. Iya. Ayo. 200. Oh ya, mungkin 287 miliar. Wah, mungkin saya jadi kades berapa desa itu. Nama satu orang ya. Iya. Tapi pegang berapa desa. Gue gak sekalian jadi bupati itu. Ngapain jadi kepala desa kalau banyak? Bupati satu, Mas. Kades 5 gitu ya. nggak sampai, itu berapa itu? 287. Ya mungkin lah kisaran 20 desa. 20 desa. Ya kan lumayan masuk itu. Tapi ya menghayal aja uang segitu. Iya. Karena menghayal itu gratis, nggak apa-apa. Berarti Metaverse ini rela mengalah asal ada uang. Asal ada uang. Uang masuk, ya udah. Ya, kan ada uang abang disayang katanya kan gitu. Gak ada uang yang Abang ditendang. Bukan hanya nama aja, Mas, yang menjadi permasalahan juga. Ada juga yang nama sama logonya. Ini dari aplikasi kesehatan asal Jerman. M-Sense. Meta apa? Meta. Bukan, gak ada metanya. Nggak ada M-Sense. Meta. Jadi logonya itu kan kalau Meta kan gini juga. Dia sama. Hampir sama. Berarti. Hampir sama. Bedanya kan kalau M-Sense itu logonya warnanya aja. Tapi logo sama ya? Logo sama. Hampir sama kayak Polandia sama Indonesia benderanya. Cuma kebalik aja. Tapi sampai saat ini pihak Meta, Facebook dan Mark Zuckerberg masih belum memberikan konfirmasi terkait nama dan logo perusahaan yang dituding plagiat itu. Jadi belum ada statement apa-apa ya dari pemilik Facebook ya? Mungkin Mark Zuckerberg-nya masih tidur di rumahnya, atau karena tidur aja dia udah bisa menghasilkan uang. Ya sama kayak kita kan. Kalau kita kurang tidur, uangnya gak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ini sekedar saran buat
Pak Berg Pak Mark Pak Mark Berg Pak Mark Zuckerberg, pendiri dari Facebook. Kita kan kalau dari pihak kita kan biasanya kan kalau ada yang namanya sama di kelas kan ada yang Hendra, ada yang kan pasti sama. Oh iya. Reza pasti ada yang sama. Jupri, kadang kan dipanggil Jup, ada Pri kan dipanggilnya. Berarti kalau ini dipanggil apa enaknya? Ya Matt sama Mat. Oh gitu ya. Mending Mat aja. Indonesia banget. Indonesia banget. Karena kan Indonesia pasti penggunanya paling banyak nantinya. Untuk logo mungkin bisa dimodifikasi dikit atau apa, dikasih mahkota atau apa gitu, atau enggak sesuai dengan apa Facebook diganti warnanya aja. Ganti warna. Karena kalau warnanya kan udah beda, warnanya udah biru. Memang biru. Memang biru. Oh, berarti saya yang buta warna. Bukan birunya cinta. Saya sekilas lihat di Instagram itu Ijo gitu ya. iya hijau. Oh, berarti beda ya. Beda. Kadang pas muncul dilihat di Instagram itu kadang merah. Oh, Instagramnya sendiri kan warnanya merah. Beda server. Setelah dari mancanegara, ini kembali lagi ke Indonesia. Indonesia kan penuh dengan kontroversi. Yang viral-viral gitu. Yang viral-viral. Jadi yang ini lagi viral di TikTok. TikTok bukan kebanyakan viral terus. Viral terus sih, FYP. FYP for your apa ya? FYP for your pag for your page apa? Iya, oke ya. Oke. Ini yang viral di TikTok, jadi sempat rame sih. Dengan nama akun Paris Fernandes ya. Iya. Jadi Paris. Ini dengan kata-kata salam dari Jember kalau di sini ya. Kalau ini yang lagi viralnya emang salam dari Binjai gitu. Oh, viralnya karena apa itu Mas? Kok bisa? Kan kita juga bisa dong salam dari Jember. Iya. Kenapa? Cuman kok kan bisa viral itu? kalau kita kan nggak kepikiran, mungkin dari Mas ya, Paris Fernandes ini mempopulerkan tren meninju pohon pisang. Jadi pohon pisang ditinju sampai roboh Dengan sekuat tenaga ya? Dengan sekuat tenaga. Setelah roboh, itu dia bilang salam dari Binjai gitu. Coba jangan pohon pisang. Pohon apa? Besi Telkom itu, besinya PLN gitu. Kayak gitu kan kalau dicontoh bagus. Iya, ya mungkin roboh Tangannya. orangnya. Wah. Apa? Ya mungkin dari Mas Faris sendiri mungkin lagi semangatnya ingin menunjukkan kekuatannya atau apa, nggak tersalurkan Yaitu dari apa mungkin dari ini ya. otot-ototnya mungkin lama gak digerakkan. Wah, ngelihat pohon pisang, pohon pisang lagi diam-diam. TikTok, rekam TikTok, bikin aja. Mungkin kalau tadi kan 10 pemuda, mungkin dia nomor 11, pingin masuk ke 10 besar, jadi dia merobohkan pohon pisang. Tapi banyak loh dari bocil-bocil ini yang ikut salam dari Binjai ini, sampai ada tangannya yang cedera. Dikira pohon pisang itu nggak keras mungkin ya. Kebayang sih. Kenapa? Binjai. Dan ada juga di Lamongan, ini satu provinsi sama kita ini. Sekitar 50 pohon dirobohkan Gara-gara viralnya ini. Gara-gara viralnya ini. Dan juga nggak tahu siapa yang merobohkan. Ya sabar lagi. Kok nggak ada kerjaan banget 50 pohon itu loh.
yang dirobohkan. Ya mungkin ini cocok untuk pohon sengon. Iya, Iya, kalau pohon sengon dipukul, tangannya yang patah. Karena sengon ini setiap beberapa tahun pasti ada yang panen untuk kalau pisang kan kasihan, belum panen kok, belum berbuah, anggapnya mau dia Dirobohkan ya. Kalau sengon coba nggak kira dimarahin. Malah dikasih uang sepertinya. Bagus. Anak bagus. Pendekar. Ya mungkin maksudnya Mas Paris, paling Mas Paris namanya ini. Paris. Ya ingin menunjukkan semangatnya itu. Semangat. 45. Iya, mungkin di sekitarnya mungkin merasa saya direndahkan, ini membuktikan bahwa saya kuat, jadi mukul atau enggak, dari Mas Farid sendiri mungkin punya cita-cita yang mungkin tak tersampaikan. Ingin jadi Satpol PP. Yang biar saya pukul biar bubar. bubar beneran. Dan banyak juga yang mengikuti atau mempelesetkan dari salam dari Binjai itu ya. Jadi pernah lihat pas mobil mau nonjok nggak nyampe pas muncul pocong gitu Mas, karena katanya kan pisang kan identik dengan rumahnya pocong gitu. Malam Mas. Horor. Dan dari seminggu terakhir ini kita juga lagi berduka karena ada artis yang cukup senior lah, karena dia udah mulai tahun 90-an itu terjadi kecelakaan sama suaminya. Jadi bisa meninggal di tol Surabaya itu. Jadi saat perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi buat keluarga semoga dikuatkan dan diikhlaskan untuk kepergian beliaunya. Semoga tenang di sisinya. Karena artis ini atau Mbak Vanessa ini dan suami Mbak Vanessa-nya itu mungkin melekat juga dari saya karena sering nonton sinetronnya dulu. Mbak Vanessa itu kan berkarya mungkin lebih lama sudah. Udah masuk senior ini. Saya terakhir itu SMA lihat FTV-nya Mbak. FTV-nya. Dan perlu diketahui juga untuk menjaga perasaan keluarga ya, dan juga ini juga buat pembelajaran juga bahwa menjaga perasaan yang berduka itu lebih penting juga. Kayak menyebarkan foto-foto yang memang tidak layak untuk dilihat. Bolehlah direkam atau gimana, tapi ya jangan disebarluaskan untuk pribadi, untuk video ini kalau akibat dari kita lalai dalam berkendara. Jadi buat teman-teman juga bukan hanya untuk kejadian ini aja. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan juga jangan disebarluaskan sih untuk foto, video seperti itu. Karena juga ada undang-undangnya itu. Sebelum video juga perlu ditolong juga. Iya, ditolong dulu. Iya, siapa tahu bisa dibantu dulu, atau memang butuh pertolongan, siapa tahu bisa membantu keselamatan dirinya. Jadi jangan direkam dulu kan seperti itu. Bantu dulu, siapa tahu memang bisa diselamatkan. Baru memang videokan nggak apa-apa. Video dulu sebelum membantu, ya gimana? Kadang orang-orang kayak gitu dimintain tolong malah nggak mau membantu gitu. Ya
Karena kebanyakan kalau setiap orang itu rame dulu, kalau setiap ada kecelakaan kan rame dulu video, ditanyain apa-apa Agak tanpa membantu. Tapi ya ada ya sekitaran orang yang panik atau apa, pasti yang membantu. Yang dikasih ya dulu ya pernah kejadian kecelakaan ya dikasih air putih atau apa, ya memang membantu. Tapi ya memang rame ya lebih banyak yang nonton daripada yang membantu ya. Iya, lebih baik ya membantu sama-sama, siapa tahu memang bisa membantu keselamatan korban. Iya, korban. Buat pembelajaran kita juga. Jadi buat teman-teman juga untuk menyebarkan kayak foto, video kejadian seperti itu ada hukumnya. Jadi hukum UU ITE Yang menjerat dari pasal 27 ayat 1 dan itu bisa dipidana maksimal 6 tahun penjara. Paling lama ya. Iya, jadi ngapain kita mau merugikan diri sendiri? Ya, merugikan orang banyak juga. Iya. Ya mungkin pengen berbagi informasi ke orang lain atau apa. Tapi untuk korbannya atau apa mending di blur atau memang ya nggak usah aja Ya, buat mending nggak usah. ya buat pribadi aja. Ada bagiannya sendiri sih yang Iya. memang yang udah berpengalaman. Ya pasti ada ya Pasti pihak ada. dari reporter atau apa yang udah pemberitaannya yang siap. Kalau kita sendiri ngupload asal share gitu. asal share terus di bedana nggak ada yang belain, yang gimana nanti rugi sendiri. Iya. Jadi itu berita terakhir dari kita. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa IG kita di follow, nggak apa-apa. Meski IG kita sepi gitu ya. Tapi di follow nggak apa-apa, nambah-nambah follower kan gitu. Bukan juga IG, WhatsApp dia sepi. Oh, kalau diramekan bisa itu. Ya bisa, grup aja. Iya. Nanti Apalagi bikin grup cuman sendiri. WA sendiri gitu kan. Ya bisa ada 2 orang. Tapi Nomor sendiri. itu ruang kedua kan ada kayak Chinese nih. Changnong kan ada ruang keduanya itu. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Berita Hits